Hello guys, welcome back to my channel Trelensa English Class. And now we are going to learn about parts of speech atau kelas kata. Dalam belajar bahasa Inggris, pastinya kita sering mendengar istilah noun, adjective, pronoun, dan sebagainya. Istilah-istilah ini yang akan kita bahas dalam parts of speech. Dan ini sangat penting loh. Alasannya kenapa? Karena memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah kalimat. Sama halnya dengan bahasa Indonesia. Sebuah kalimat perlu memiliki kata kerja, kata sifat, keterangan, dan sebagainya. Oke, let's check it out. Oke, kita akan mempelajari tentang definisi parts of speech, kemudian jenis-jenisnya apa saja, beserta dengan contoh-contohnya. Definisi parts of speech. Part of speech adalah klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Artinya begini. Dengan mengetahui parts of speech, seseorang dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Selain itu juga, parts of speech merupakan langkah yang pertama yang perlu dipelajari ketika belajar bahasa Inggris. Kegunaannya adalah untuk memahami bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Apa saja jenis-jenis parts of speech bahasa Inggris? Parts of speech terdiri dari 8 jenis yang memiliki tugasnya masing-masing dalam sebuah kalimat. Yang pertama, noun atau kata benda. Yang kedua, pronoun atau kata ganti. Yang ketiga, verb atau kata kerja. Yang keempat, adjective atau kata sifat. Yang kelima, adverb atau kata keterangan. Yang keenam, conjunction atau kata hubung. Yang ketujuh, preposition atau kata depan. Dan yang kedelapan, interjection atau kata seru. Pada tabel berikut ini, saya coba memasukkan beberapa contoh kata yang termasuk dalam tiap jenis kata. Sebenarnya sih ini hanya gambaran umum saja. Penjelasan secara detail berdasarkan tiap jenis akan dikupas tuntas setelah ini. Contoh noun atau kata benda seperti book, woman, house, happiness. Kemudian untuk pronouns, contohnya I, you, we, they, she, he. Contoh untuk verb atau kata kerja, sleep, cook, eat, drink, swim, run. Kemudian contoh untuk adjective atau kata sifat, beautiful, big, pretty, slow, angry. Contoh untuk adverb atau kata keterangan, here, at, now, today, hard, very. Kemudian berikut contoh untuk conjunction atau kata hubung seperti but, or, because, after, and. Contoh untuk preposition atau kata depan, on, in, with, for, under, inside. Kemudian contoh untuk interjection atau kata seru, wow, hey, oops, amazing.
Seperti apa yang saya bilang sebelumnya, bahwa setelah contoh umum tadi, maka kita akan mulai mempelajari lebih detail masing-masing jenis parts of speech. Karena ini 8 jenis yang harus dibahas, jadi untuk tidak membuat video ini terlalu panjang dan membuat teman-teman bosan, bahkan nantinya apa yang dipelajari malah nggak ada yang nyantol, maka akan saya buat dalam beberapa part. Dan jika semua partnya sudah selesai, saya akan cantumkan linknya pada deskripsi. Oke, kita mulai saja dengan jenis pertama, yaitu noun. Noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda, baik manusia, hewan, atau sesuatu yang dibendakan. Jenis-jenis noun apa saja? Jenis-jenis noun dapat dilihat berdasarkan wujud, juga berdasarkan jumlah. Kita perhatikan yang wujud terlebih dahulu. Wujud terdiri dari abstract noun, kemudian concrete noun. Concrete noun juga terbagi atas common nouns, kemudian proper nouns, kemudian material nouns, dan yang terakhir adalah collective nouns. Sekarang kita lihat berdasarkan jumlah. Jumlah terdiri dari uncountable noun, kemudian countable noun. Countable noun juga terbagi atas singular, kemudian plural. Plural pun terbagi atas regular dan irregular. Mari kita perhatikan penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis noun yang telah disebutkan tadi. Kita mulai dengan abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi sifatnya itu abstrak ya, tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya itu happiness atau kebahagiaan, sadness, kesedihan, motivation atau motivasi, courage atau keberanian, affection atau kasih sayang, age atau usia. Ada juga kata benda abstrak lainnya itu seperti ide, gagasan, dan sebagainya. Berikutnya, concrete noun. Concrete noun adalah segala hal yang dapat diamati atau benda yang dapat dideteksi atau ditangkap oleh panca indera. Contohnya itu pillow, pen, mirror, table, dan sebagainya. Selanjutnya, common nouns. Common nouns adalah kata yang masih bersifat umum dari suatu kategori atau bisa dikata kelas dari benda-benda, tempat, dan sebagainya yang bersifat umum. Contohnya, city, month, day, country, girl, boy, dan sebagainya. Berikut, proper nouns adalah kebalikan dari common noun, yaitu nama spesifik dari orang, benda, tempat, dan lain sebagainya. Proper noun juga merupakan sebuah kata benda yang khusus diperuntukkan untuk satu objek saja. Nah, karena spesifik, maka huruf awalnya ditulis menggunakan kapital. Penulisan ini berlaku jika kata benda tersebut terletak di awal, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya, January, Intan, Singapore, Bandung, dan lain-lain. Berikutnya, material nouns adalah nama yang menunjukkan nama benda yang terjadi dengan sendirinya,
dan bukan buatan manusia, atau bisa dikata berasal dari alam. Contohnya water, fish, blood, gold, dan lain-lain. Selanjutnya, collective nouns. Collective nouns adalah kata benda kolektif yang menunjukkan gabungan atau kumpulan dari suatu benda, orang, atau tempat. Jadi benda-benda yang bersifat kumpulan. Contohnya family, choir, committee, pair, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, jenis-jenis noun yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari abstract noun sampai dengan collective nouns, itu masuk dalam jenis noun berdasarkan wujud. Nah, sekarang kita akan lihat jenis noun berdasarkan jumlah. Kita lanjut ya. Uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya apa? Sand, sugar, hair, water, milk, dan lain-lain. Yang berikutnya, countable noun adalah benda yang dapat dihitung. Countable noun terbagi atas dua, singular atau tunggal, plural atau jamak. Singular atau tunggal sesuai dengan namanya, singular noun adalah kata benda tunggal alias jumlahnya hanya satu. Contoh, a dog, an apple, a book, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat ada penambahan kata a atau an. Kemudian, plural atau jamak adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu tetapi tetap bisa dihitung. Plural atau jamak ini terbagi dua juga, regular atau beraturan dan irregular atau tidak beraturan. Contoh dari regular atau yang beraturan: bananas, watermelons, pineapples, dan lain-lain. Teman-teman perhatikan ada penambahan S. Untuk aturan penambahan S atau IS itu nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Kemudian untuk irregular atau yang tidak beraturan, contoh child menjadi children, tooth menjadi teeth, woman menjadi woman. Untuk yang irregular, bentuk jamaknya tidak memiliki pola yang pasti yang bisa diseragamkan. Jadi teman-teman harus bisa lihat di kamus dan bisa hafal. Oke. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang noun, jenis-jenisnya dan contoh-contohnya. Berhubung video ini sudah panjang durasinya, sementara untuk part of speech masih butuh 7 kata lagi yang harus kita bedah. Oleh karena itu saya akan membatasi dulu video kali ini, dan untuk kelanjutannya akan saya bahas pada video berikutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus biar tidak terputus ya teman-teman. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.